Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devana Wulandari dengan NIM 2314201059 dari Prodi Keperawatan kelas 1B. Sistem persarafan. Sistem saraf adalah struktur kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan sistem tubuh. Sistem saraf akan menerima banyak sekali rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Rangsangan tersebut nantinya akan bersatu dan menciptakan respon yang sesuai. Sistem saraf terdiri dari komponen sel saraf atau yang sering kita ketahui sebagai neuron. Sistem saraf terbagi menjadi dua struktur, yaitu sistem saraf Golgi dan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi untuk menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu tersebut sehingga akan menghasilkan respon tubuh. Bagian yang termasuk ke bagian sistem saraf pusat adalah otak, sel saraf, neuron, dan sumsum tubuh manusia. Yang kedua yaitu ada sistem saraf Golgi. Sel saraf ini membawa impuls dari dan ke saraf pusat. Sistem saraf Golgi berfungsi untuk menyumbangkan respon dari saraf pusat ke organ tubuh dan bagian tubuh lainnya. Sistem saraf Golgi terbagi lagi menjadi sistem saraf otonom dan sistem saraf sentral. Ternyata selain sebagai satu pengantar rangsangan, sistem saraf memiliki berbagai macam fungsi, yaitu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Yang kedua yaitu mengirimkan informasi ke otak, sumsum tulang belakang, otak, kelenjar, dan organ. Yang ketiga yaitu memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. 1. Penyakit ini menyangkut otak dengan menurunkan daya ingat, menurunkan kemampuan berbicara, serta adanya gangguan dalam perilaku. Yang kedua yaitu ada Parkinson. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada sel saraf yang tidak menghasilkan cukup dopamine sehingga kelencaran otak dan gerak pun terganggu. Yang ketiga yaitu ada penyakit epilepsi. Penyakit ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Epilepsi adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kelenjar di sana dan disebabkan oleh gangguan aktivitas sistem otak. Selanjutnya yaitu ada sistem endokrin. Sistem endokrin ini ialah sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem endokrin ini juga berhubungan erat dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Selain menghasilkan hormon, sistem endokrin ini juga berfungsi untuk mengontrol aktivitas kelenjar, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme oksidasi, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus kecil yang mempengaruhi metabolisme lemak, vitamin, dan protein. Sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi merupakan kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak karena perannya yang vital dalam kelangsungan hidup suatu spesies. Maka banyak ahli yang mengatakan bahwa sistem reproduksi adalah satu sistem terpenting dalam tubuh makhluk hidup. Organ yang menyusun sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama ada organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari yang pertama yaitu ada labia. Labia merupakan organ eksternal yang pada sistem reproduksi wanita. Labia ini terdiri dari dua pasang lapisan kulit, namanya adalah labia mayora dan labia minora. Labia mayora ini berada di bagian luar dan saat dibetas akan ditutupi oleh rambut kemaluan. Sedangkan labia minora atau biasa disebut sebagai bibir kemaluan tidak akan tertutupi oleh rambut kemaluan. Yang kedua ada mons pubis. Mons pubis merupakan tonjolan lemak di atas labia mayora adalah mons pubis atau mons vulneris. Bagian ini nantinya akan mengeluarkan zat feromon yang berfungsi untuk daya tarik seksual. Ketiga ada lubang vagina. Lubang vagina adalah pintu masuknya menuju vagina. Lubang ini dijaga oleh selaput darah. Yang keempat ada lubang uretra. Lubang uretra merupakan tempat keluarnya urin yang berasal dari kandung kemih. Yang kelima ada klitoris. Posisi klitoris ada di bagian atas labia minora dan berupa tonjolan kecil. Bagian ini sangat sensitif bagi wanita. Yang keenam ada kelenjar vestibular. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan lendir untuk melumasi vagina saat ada stimulasi atau ketika berhubungan seksual. Organ reproduksi wanita bagian dalam yang pertama ada vagina. Vagina yang berarti selubang merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan. Selain itu, vagina juga merupakan tempat masuknya penis saat berhubungan seksual. Vagina ini letaknya ada di belakang kandung kemih dan di depan saluran penis. Yang kedua ada cervix. Cervix atau leher rahim merupakan lorong sempit yang menghubungkan vagina ke uterus. Sifatnya fleksibel, jadi cervix ini bisa meregang dan membuka jalan lahir saat persalinan dan akan kembali ke posisi semula saat normal. Saluran cervix dilapisi oleh selaput lendir yang mengandung banyak kelenjar. Ada banyak misteri kecil yang ditemukan di selaput lendir yang mengandung banyak kelenjar. Ada banyak kista kecil yang ditemukan di selaput lendir cervix. Itulah menyebabkan adanya indikasi kanker cervix pada manusia.
Yang ketiga yaitu ada uterus rahim, bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Disinilah tempat janin untuk berkembang. Uterus merupakan organ berongga dan berotot yang memiliki dinding tebal. Selain itu, uterus juga memiliki lapisan kelenjar endometrium. Saat kehamilan, uterus bisa membesar sampai 5 kali lipat ukuran dari yang semula. Yang keempat ada tuba fallopian, merupakan saluran sempit yang melekat di atas rahim. Fungsi dari organ ini adalah sebagai jalan bagi sel telur menuju rahim, sekaligus tempat tumbuhan sel telur oleh sel sperma. Yang kelima ada ovarium. Ovarium adalah organ penghasil sel telur. Selain itu, ovarium juga memproduksi estrogen dan progesterone yang menjadi hormon seks utama pada wanita. Hormon tersebut kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah. Sistem reproduksi pada laki-laki meskipun memiliki fungsi utama yang sama dengan sistem reproduksi wanita, tetapi memiliki bagian-bagian yang cukup berbeda. Mari mulai dari dua bagian testis pada laki-laki. Testis terletak pada sepasang kantung yang merupakan perpanjangan dari kulit. Seperti kantung antara paha, ini disebut skrotum. Perkembangan sperma membutuhkan suhu sekitar 1-8 derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Ini berarti sekitar 30 derajat Celcius. Inilah mengapa testis terletak pada kantung skrotum di luar tubuh utama. Ada korda spermatika yang mengandung pembuluh darah di ujung atas setel testis. Bagian mengarah dari ujung testis adalah tabung sempit yang melingkar disebut epididymis. Testis menghasilkan sperma. Sperma kemudian dapat disimpan di epididymis. Sebelum memasuki fase deferens, ada saluran sperma dari masing-masing tempat masuk ke rongga mulut yang melingkar di atas ureter dan akhirnya bermuatan ke dalam ureter. Kelenjar yang disebut vesicula seminalis membuka ke setiap saluran sperma di dasar kandung kemih. Tempat kedua sperma bergabung dengan uretra adalah kelenjar prostat. Di bawah kelenjar prostat adalah kelenjar Cowper. Vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar Cowper mengeluarkan cairan licin yang bercampur dengan sperma yang disebut air mani. Air mani adalah cairan penting dalam mengandung nutrisi dan enzim yang berfungsi memelihara dan melindungi sperma serta mengaktifkannya sehingga mereka mulai berenang. Uretra adalah saluran yang melewati bagian tengah penis untuk membawa air mani keluar saat ejakulasi. Penis adalah organ yang berisi jaringan ereksi dengan banyak ruang darah. Ketika dirangsang, darah akan mengisi ruang dan penis akan menjadi ereksi. Dan jantung diberikan stimulasi yang cukup untuk ejakulasi. Dan pelepasan air mani dapat terjadi. Urin dan air mani tidak akan melewati ureter pada saat yang bersamaan. Hal ini disebabkan oleh cincin otot tak sadar yang disebut sphincter uretra internal di dasar kandung kemih yang menghalangi keluarnya urin atau masuknya air mani saat ejakulasi. Sperma manusia atau spermatozoa memiliki kepala dengan diameter sekitar 2,5 mikrometer. Komposisi kepala sperma mengandung nukleus yang membawa set kromosom di sitoplasma dan akrosom. Akrosom adalah kantung yang berisi enzim pada bagian tengah sperma. Mengandung mitokondria untuk menyediakan energi untuk aktivitas sperma, dan tentu saja ekor atau flagel untuk mengaktifkan sperma. Selanjutnya yaitu ada sistem stimulus wanita atau sistem gerak tubuh Indonesia. 1. Ada otot. Jaringan tubuh yang berfungsi membawa energi kimia menjadi gerak berbagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan atau alat gerak itu yang menggerakkan tulang. Yang kedua yaitu ada rangka, bagian tubuh, tulang sendi, dan tulang sebagai tempat menempelnya otot, memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Fungsi sistem rangka. 1. Menyangga. Berdirinya tubuh tempat meledaknya ligamen atau penghubung tulang dengan tulang otot, jaringan mana tendon penghubung tulang dengan otot atau organ. Yang kedua yaitu ada penyimpanan mineral atau kalsium dan lipid. Produksi sel darah, perlindungan membentuk program melindungi organ yang halus dan lemak. Yang kelima yaitu ada penggerak dapat mengubah arah dan kekuatan rangka saat bergerak. Adanya persaingan. Tulang rawan atau kaki lagu berkembang dari mesenkin jaringan embrional yang berbentuk pada masa awal terbentuk kaki dulu membentuk sel yang disebut kondrosit atau bentuk kemaluan. Kondrosit menyertai lemak kecil atau lakuna. Dalamnya terlibat terdapat dengan substansi dasar seperti gel atau berupa proteoglikan yang basofilic atau menghasilkan sekret GH somatotropin. Tulang bersifat lihat dan kecil karena zat antar sel tulang banyak mengandung zat perekat dan mengandung zat kapur. Selanjutnya itu ada kalsifikasi atau pembentukan kalsium pada jaringan tubuh menyebabkan tulang rawan tubuh menjadi tulang atau tulang. Pertumbuhan tulang rawan ada dua cara. Yang pertama ada artificial growth, tumbuh dari tulang kondrosit di dalam mitochondrium atau jaringan sekat penukung
ketiga ada otot jantung atau otot sela involuntary. Otot ini hanya terdapat pada jantung, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Terdapat dua buah otot yang bekerja berlawanan sehingga menimbulkan satu gerakan. Otot yang satu berkerut atau berkontraksi, otot yang lain memanjang atau relasi disebut otot antagonis. Contoh otot yang menjongkokkan sendi atau flexor, dan otot yang menurunkan extensor pada otot bicep dan tricep. Contoh otot bicep dan tricep ketika tangan ditekuk, maka otot bicep berkontraksi menyambung dan otot tricep berreaksi menyambung. Teman-teman pada otot atrofi menyebutnya otot sehingga otot kehilangan kemampuan untuk berfungsi. Hipertrofi keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat karena otot dilatih secara berlebihan atau otot pada final dan adalah dan otot dilatih. Adanya kerap keadaan kontraksinya otot terus menerus atau otot menjadi kencang dan tidak mampu berkontraksi lagi. Jadi otot penyakit membengkaknya dari motor atau menyekolnya udara dan udara aliran darah terhadap dan tidak sendiri. Selanjutnya ada tetanus, gagal motor akibat racun bereaksi peristirlin dan tadi menghasilkan es. Gagal motor akibat racun bereaksi peristirlin dan tadi menghasilkan racun neurotoksik yang memproduksi otot yang menyebabkan otot tulang dan pernapasan. Yang pertama, osteoporosis atau mineralosis tulang, penyakit rapuh tulang karena hilangnya kepadatan tulang sehingga tulang mendapatkan zat yang tidak tahan dengan lebihan. Selanjutnya adalah luka karena sangat mirip konsumsi darah oleh janin, biasanya dialami oleh orang lanjut usia laki-laki dewasa. Dan juga banyak makan vitamin D dan zat kapur sebagai suplemen penyangga atau pengganti kalsium yang hilang. Batasi kopi, teh, soda, dan garam, sumber kalsium roti, yogurt, buah, sayur, gajinan, telur, susu, dan isi. Kebutuhan kalsium per hari 1.000 ml per hari. Yang kedua yaitu ada osteomalacia. Kelainan tulang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga tulang mudah mengalami kelainan. Penyebab penurunan asupan vitamin D atau samping gagal ginjal. Gagal ginjal menyebabkan ginjal tidak mampu menghasilkan vitamin D dan mendekskripsikan fosfat. Yang ketiga yaitu osteoporosis. Kondisi yang dimana tulang dan rekan seperti secara tidak lunak. Jadi sering terjadi pada anak-anak sebelum usia yang menjalani kerai secara rutin untuk mengetahui perkembangannya. Gejalanya itu yang pertama ada salah satu jenis pada dengan ginjal dan juga penyakit poliposis mungkin tentang penyakit ginjal. Yang ketiga yaitu ada salah satu pada ginjal, yang keempat salah satu dengan penyakit pada ginjal. Penyebabnya adalah kerusakan organ tulang belakang secara perlahan dan faktor genetika. Yang keempat ada osteoporosis infeksi tulang. Adanya rasa sakit dan nyeri yang terjadi di dalam tulang yang terinfeksi. Terjadi pada tulang di kaki atau tembok fibula dan fibula di tulang belakang dan lengan. Selanjutnya yaitu ada penyebab ditemukannya pada kulit atau hidung masuk ke dalam tulang melalui aliran darah ketika seorang anak. Selanjutnya dapat terjadi pada orang yang baru sadar mengalami patah tulang baru menjalani operasi tulang, orang yang memiliki ketegangan tubuh, namun memiliki aliran darah atau menjalani dialisis tulang. Yang kelima itu ada artritis, penyakit di mana terjadi kerusakan lapisan tulang rawan jadi menipu dan menyebabkan gesekan antara permukaan sendi saat beraktivitas dan menyebabkan rasa sakit pada sendi. Penyebabnya itu keturunan, jadi percayaan atau suka sama sopir bisa terjadi. Pengobatan terapi obat terjual dengan dosis pada dosis rendah sekitar 4 sampai 6 kali lalu menyembuhkan dari dengan kerusakan tulang. Penyakit akut pada tulang kanker tulang banyak akan menyebabkan berkembang langsung di dalam tulang atau tulang pudar atau yang berasal dari bagian tubuh lain yang mengendalikan tulang. Penyebab adanya perubahan atau mutasi dalam struktur dan alam mengendalikan pertumbuhan sel sehingga sel tersebut terus tumbuh dengan terjadi paparan radiasi tinggi atau radioterapi. Selanjutnya itu ada pengobatan operasi pengangkatan tulang dan amputasi atau kanker penyebab pembuluh darah dan kulit. Strategi pencegahan membuat daftar faktor-faktor risiko di tempat kerja yang mungkin dapat menyebabkan penyakit pada muskuloskeletal. Organisasi kerja yang baik misalnya jeda atau istirahat yang sulit untuk menghindari kelelahan. Jangan abaikan jika merasakan yang kurang. Jangan lakukan diet cepat dengan cara orientasi secara teratur. Selanjutnya yaitu ada sistem respirasi. Sistem respirasi pada manusia adalah proses pertukaran CO2 dengan O2 untuk kebutuhan metabolisme sel di dalam tubuh. Adapun alat pernafasan atau respirasi pada manusia terdiri dari kafon natalis, faring, laring, trakea, bronchus, dan alveolus. Proses respirasi pada manusia dimulai dari udara masuk ke dalam kafon natalis melalui cara inspirasi. Di dalam kafon natalis, udara mengalami 3 hal yaitu dilembabkan, dihangatkan, dan disaring. Selanjutnya udara akan masuk ke dalam faring. Di dalam faring tidak terjadi apa-apa. Faring adalah tempat persilangan jaringan udara dan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya udara akan masuk ke dalam laring. Laring ini berfungsi sebagai keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkannya suara. Dalam laring terdapat epiglotis atau tulang rawan dan juga terdapat kotak suara. Kemudian udara akan masuk ke dalam trakea. Di dalam trakea terdapat rongga silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam trakea terdapat tulang rawan yang disebut dengan kartilago. Kartilago ini yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya udara agar bisa berjalan dengan lancar. Udara kemudian masuk ke dalam bronkus. Bronkus ini berfungsi untuk mengatur udara keluar atau masuknya udara ke paru-paru. Bronkus juga memiliki cabang yang disebut dengan bronchioles. Di ujung bronkus terdapat alveolus. Alveolus inilah yang berfungsi untuk mengatur udara yang masuk dan di alveolus terjadi pertukaran CO2 dengan O2.
O2 akan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan CO2 akan dikeluarkan melalui paru-paru menuju karbon natalis. Oke, selanjutnya next. Sistem kardiovaskuler adalah sistem penting dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab atas sirkulasi darah. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Mari kita mulai dengan jantung. Jantung adalah organ yang kuat yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 tulang, 2 atrium di bagian atas dan 2 ventrikel di bagian bawah. Kontraksi dan relaksi jantung menghasilkan detak jantung yang teratur yang memompa darah ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya yaitu ada pembuluh darah. Ada 3 jenis utama pembuluh darah dalam sistem kardiovaskuler. Yang pertama yaitu ada arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke jaringan tubuh. Mereka memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah yang tinggi saat darah dipompa keluar dari jantung. Kedua yaitu ada vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung dari jaringan tubuh. Mereka memiliki dinding yang lebih tipis dan memiliki tutup untuk mencegah aliran balik darah. Yang ketiga yaitu ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan berperan dalam pertukaran zat antara darah dan jaringan. Mereka memiliki dinding yang tipis sehingga oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain dapat melewati dindingnya ke jaringan. Sedangkan limfa-limfa metabolik masuk ke dalam darah. Darah adalah cairan penting dalam sistem kardiovaskuler yang mengalir melalui pembuluh darah. Beberapa macam sel darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit, berperan dalam sistem kekebalan tubuh, berperan melawan infeksi dan penyakit. Yang ketiga ada trombosit, adalah sel darah yang membantu di dalam pembekuan darah untuk mencegah pendarahan yang berlebihan. Terakhir yaitu ada plasma. Plasma adalah bagian cair dari darah yang mengandung nutrisi hormon, zat-zat kimia, dan zat-zat pelawar dalam tubuh. Sistem kardiovaskuler ini sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup kita melalui jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini menyertai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada sistem pencernaan dan metabolisme yang terakhir. Yang pertama yaitu ada mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan dengan bantuan gigi dan air liur agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain di sistem pencernaan. Yang kedua yaitu ada esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berfungsi sebagai penghubung mulut dan lambung. Yang ketiga yaitu ada lambung. Lambung menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada hati. Hati memproduksi cairan empedu, memecah lemak, dan menghilangkan racun. Selanjutnya ada kantong empedu, berguna untuk menyimpan empedu sebagai dibutuhkan untuk pencernaan. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna perut makanan di dalam. Yang keempat yaitu ada usus kecil. Usus kecil berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan dan minuman seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang kelima yaitu ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan sisa yang belum tercerna sempurna dari bagian usus halus. Selanjutnya yaitu ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan termasuk dalam sistem ekskresi. Sistem ini meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ada saluran darah, arteri, dan vena yang menjadi jalur udara untuk keluar masuk ginjal. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan menghasilkan urin. Ginjal berjumlah 2 buah, masing-masing ada di kedua sisi belakang perut, tepat di bawah tulang rusuk. Setiap ginjal kira-kira sebesar kepalan tangan. Lalu ada ureter berupa tabung tipis di dalam panggul untuk membawa urin dan ginjal ke kandung kemih. Lalu dari kandung kemih berbentuk seperti kantong terbuat dan otot yang bisa mengembang saat risel di urin, dan ada uretra yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Hal ini difokuskan ke ginjal dulu ya. Ginjal merupakan komponen utama penyusun ekskresi manusia yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Ginjal berfungsi untuk menyaring sel-sel sisa metabolisme dan dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, dan mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam di dalam tubuh. Di dalam ginjal terdapat medula, korteks, pelvis ginjal, dan arteri. Dan juga vena pastinya. Masing-masing ginjal manusia terdiri dari sekitar 1 juta nefron, yang masing-masing nefron tersebut memiliki tugas untuk membentuk urin. Nefron ini letaknya ada di bagian korteks, yang di ginjal ada arteri ginjal atau arteri renalis. Arteri renalis yaitu merupakan pembuluh darah yang membawa darah kotor yang disaring di ginjal.
Dan juga ada vena ginjal atau vena renalis yang merupakan pembuluh darah bersih dari yang membawa darah ke ginjal yang telah difiltrasi. Proses pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada filtrasi, reboisasi, aumentasi. Aumentasi yaitu proses penyaringan sel-sel darah. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air glukosa dan asam amino. Tahap kedua ialah reboisasi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Penyerapan jaringan tersebut dilakukan di tubuh resproksimal, tubuh kistal, dan tubuh kumpul atau Cloactivus. Hasil dari proses reboisasi adalah urin sekunder. Yang ketiga adalah proses aumentasi, yaitu proses pengumpulan cairan dan proses sebelumnya. Aumentasi terjadi di tubulus cortitus dan tubulus frontifus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Hasil tahap ini adalah untuk urin sesungguhnya. Di dalam ginjal ada 2 arteri yang berada di dekat glomerulus, yaitu ada arteri eferen, yaitu arteri yang masuk ke glomerulus. Tahukah kalian kulit manusia itu terbagi atas 3 lapisan? Lapisan utama ada epidermis, lapisan kedua ada dermis, lapisan ketiga ada hipodermis. Proses regenerasi kulit adalah proses alami kulit yang mengacu pada pergantian lingkup jaringan yang rusak dengan jaringan yang baru. Proses ini terjadi pada lapisan epidermis. Setiap manusia itu memiliki siklus regenerasi kulit yang berbeda-beda. Seperti pada bayi yaitu berlangsung selama 14 hari, pada remaja berlangsung selama 24 hari, pada dewasa berlangsung selama 28-42 hari. Sedangkan pada usia di atas 50 tahun yaitu berlangsung selama 84 hari. Selanjutnya ada proses penyembuhan kulit. Saat kulit kita terluka, maka kulit membutuhkan waktu dan proses untuk sembuh dan kembali seperti sedia kala. Nah, proses penyembuhan kulit yang pertama adalah hemostasis atau pembekuan darah. Pada proses ini trombosit atau keping darah akan menempel pada dinding area tubuh yang terluka dan sama-sama membentuk sumbatan. Proses yang kedua adalah inflamasi atau peradangan pada tahap inflasi sel darah pada akun menghancurkan kuman di daerah luka. Yang ketiga yaitu ada proliferasi, ialah pembentukan jaringan baru. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya jaringan perut pada luka. Yang terakhir yaitu ada proses mutulosi, pematangan atau pengubahan jaringan. Pada tahap ini luka sudah tertutup, tapi proses penyembuhan masih berlanjut. Di dalamnya terjadi penguatan jaringan sehingga seringkali luka terasa gatal, merangsang atau menggaruk. Cara meningkatkan regenerasi kulit adalah cara ini dapat kita lakukan untuk proses regenerasi alami seperti 1. Melakukan olahraga secara rutin, 2. Melakukan diet sehat, 3. Minum air putih dan hindari stres. Selain itu, kita juga dapat memakai produk perawatan kulit yang mengandung bahan seperti vitamin E, vitamin C, dan asam hidrolat. Kita juga harus banyak mengonsumsi protein karena protein sangat penting untuk perbaikan jaringan dan pembangunan jaringan baru. Sekian, terima kasih, dadah.